Kalau ada orang tidak cocok dengan pendapatnya, dianggap sesat. Kalau berlainan pendapat mengenai suatu masalah telah mulai dipertentangkan, kebenaran akan robek karena masing-masing pihak memperebutkannya. Dan apabila pertengkaran dilanjutkan, maka berpindahlah pandangan dari masalah kepada orangnya. Akan ada konflik orang ke orang, bukan lagi masalah-masalah. Akhirnya timbullah permusuhan, dan soal yang dibicarakan jadi terbengkalai sebab masing-masing mengakui bahwa dirinya lah yang benar. Yang kuat ialah kebenaran. Inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuasaan. Inilah puncak dari kelaliman. Sebab selanjutnya ialah aku benar sebab aku kuat. Jadi katanya Hamka, hati-hati kalau ada konflik ya. Konflik yang berlebihan justru akan menggeser kita dari kebenaran. Kenapa? Karena kita akan nyari argumen yang penting menang tadi. Pada akhirnya terus geser ke orang. Geser ke orang itu gimana caranya aku menaklukkan dia, bukan gimana caranya aku menemukan kebenaran. Begitu geser ke orang, logikanya berarti apa? Bukan lagi kebenaran, tapi siapa yang lebih kuat. Jadi aku kuat maka aku benar. Harusnya kan aku benar maka aku kuat. Yang kuat ialah kebenaran. Awalnya orang nyari kebenaran itu kan, aku nyari kebenaran biar kuat. Tapi begitu konflik, lama-lama logikanya dibalik. Aku kuat maka aku benar. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu dari Hamka tentang kalau ada konflik hati-hati. Karena kadang-kadang kebenarannya justru robek, diperebutkan. Bayangannya kayak kertas itu diperebutkan jadinya robek. Akhirnya orang geser dari substansi permasalahannya. Yang terjadi menang-menangan, ingin saling menaklukkan. Sehingga logikanya kemudian siapa yang menang, dia yang benar. Oke, ini yang harus kita cermati. Jangan sampai kita jatuh dalam situasi itu. Pada akhirnya kita akan justru kehilangan kebenaran. Kalau kita ingin mencari kebenaran, hendaklah kita mengenal batas pikiran kita. Orang yang tidak pandai membatasi diri selalu berjumpa dengan kesalahan-kesalahan yang mencolok. Mengetahui tidak tahu atau belum tahu dalam hal yang tidak atau belum kita ketahui adalah yang pertama kita jumpai. Mengakui kebenaran pertama itu adalah pintu gerbang untuk mendapat kebenaran selanjutnya. Jadi kalau kita mencari kebenaran, sadari keterbatasanmu dulu. Sadari hal-hal yang kamu tidak mampu dulu. Kuncinya di situ. Sebelum kamu tahu kan diawali dari tidak tahu. Berarti apa? Kamu itu terbatas karena kamu tidak tahu. Itu kebenaran pertama. Setelah itu baru kamu belajar sehingga kamu tahu. Kalau kamu ingin bebas, syaratnya apa? Ketahuilah di mana kamu terbatas. Karena kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak tahu kamu itu sudah bebas apa belum. Untuk bisa bebas kan kamu harus tahu batas-batasmu selama ini apa. Terus kamu meluaskan batasmu sehingga kamu bebas. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak bisa bebas. Nah, itu nasihat selanjutnya dari Hamka. Ada nasihat lagi. Ini untuk yang kritis-kritis, yang pinter-pinter. Orang Islam di zaman modern selalu menganjurkan ijtihad. Dan ijtihad adalah hasil dari kemerdekaan berpikir. Tetapi kerap kali kejadian orang yang telah mengeluarkan pendapat dan kebebasan pikirannya amat fanatik mempertahankan pendapat itu dan memaksa supaya pikiran orang lain sejalan dengan pikirannya.
Kadang-kadang kalau orang mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya, orang itu dianggap lawan atau musuhnya. Ijtihad kritis iya. Cuma kadang-kadang kita yang pinter-pinter, mereka yang pinter-pinter, yang berijtihad karena memang makomnya sudah tinggi, yang kritis karena memang level pengetahuannya tinggi, sering-sering justru terjebak, kemudian jadi fanatik pada pendapatnya sendiri. Padahal ijtihad itu kan pendapatnya sendiri semula. Pendapatku sifatnya subjektif, miliknya si mujtahid. Tapi kemudian dia merasa orang harus ikut pendapatku, terus jadi fanatik. Kalau ada orang tidak cocok dengan pendapatnya, dianggap sesat, dianggap dia musuh, dianggap dia, oh kamu tidak modern, oh kamu kolot. Saya ini orang modern loh, pikiran yang benar ini. Janjane dia ya melu kolot, karena dia tidak mau dibantah. Yang benar harus ini. Nah, itu dikritik oleh Hamka. Iya, kamu sudah bagus berijtihad. Ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Cuma kelirunya sering-sering begitu dia berfatwa berijtihad, orang lain diharuskan ikut pendapatnya itu. Nah, kekeliruannya di situ, dan yang beda dianggap musuhnya. Harus diluruskan lagi karena dia berijtihad sesuai ilmunya, mungkin ya orang lain, mujtahid yang lain berijtihad di level ilmunya juga, tidak masalah, tidak harus dipaksa sama. Wong itu sama-sama derajatnya ijtihad. Oke, terakhir, dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba saja jangan, menjaga jarak dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya, karena pasti Allah yang ngatur segalanya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin ialah Dia. Memegang kemudi itu, kita punya alat namanya pikiran, kita punya fasilitas-fasilitas di dunia ini, itu kayak memegang kemudi. Tapi jangan lupa yang menguasai arah angin adalah Allah. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tetapi bersyukurlah. Kayak kita ini kan belum sampai final, jangan puas dulu, jangan gembira dulu. Perjalanan masih panjang, tapi kita syukuri saja tahap demi tahap kehidupan kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sadar, diberi kesempatan untuk nambah ilmu. Bersyukur terus. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Ada kesulitan, ada masalah, sabarlah. Masalah pasti akan berlalu. Kalau tidak, tunggu saja, pada saatnya pasti berlalu. Kalau enggak, Pak, percaya saja pada Allah. Terus imbangkan pelajaran hidup antara syukur dan sabar. Jadi hidup kita ini rangkaian dari syukur, sabar. Formulanya bisa kadang-kadang syukur, sabar. Atau kadang-kadang sabar, terus syukur. Pokoknya antara rangkaian syukur dan sabar. Ada yang tidak enak, sabar. Ada yang enak, bersyukur. Tidak enak, sabar, enak, bersyukur. Jadi dari syukur ke sabar, dari sabar ke syukur, begitu terus. Dan tidak usah galau dengan perhitungan terakhir. Perhitungan laba dan rugi bukan di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Kalau kita istiqomah dengan syukur dan sabar kita,